Nggak kerasa udah di pertengahan tahun 2022 ini ya guys. Dan kita tahu semua bahwa perkembangan smartphone di tahun ini itu pesat banget. Sampai-sampai kita bingung nih mau beli yang mana. Nah di video kali ini aku mau ngasih info ke kalian khususnya yang lagi nyari iPhone untuk dibeli di tahun 2022 ini. Sebenarnya iPhone mana aja sih yang layak dibeli? Biar kalian nggak galau beli yang mana, dan tentunya biar uang kalian juga nggak kebuang sia-sia. So, buat kalian yang udah berniat untuk ganti smartphone di tahun ini, khususnya iPhone, dan udah punya budget masing-masing, sambil minum kopi, yuk simak rekomendasi iPhone di tahun 2022 ini, tapi setelah yang satu ini. Kalau ngomongin tentang iPhone, emang nggak akan ada habisnya. Pasti ada aja yang bisa dibahas. Di channel ini aku juga ngebahas tentang gadget-gadget lain seperti smartphone Android, PC atau laptop, tablet, dan masih banyak lagi terkait teknologi. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, jangan ragu buat subscribe ya. Oke, jadi di sini aku mau nge-share ke kalian semua, iPhone mana aja sih yang masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Terlepas dia baru atau unit second ya, karena memang iPhone ini meskipun udah rilis beberapa tahun belakangan, tapi masih tetap jadi incaran banyak orang karena kita tahu semua kapabilitas iPhone bisa digunakan hingga kurang lebih 5 tahun semenjak perilisannya. Dan langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu iPhone 8 Plus. Kenapa iPhone 8 Plus masuk rekomendasi yang pertama? iPhone 8 Plus ini rilis pada tahun 2017, di mana kalau dihitung sudah 5 tahun semenjak awal rilisnya. Meskipun begitu, ternyata sampai di tahun ini, iPhone 8 Plus masih bisa dibilang cukup powerful untuk digunakan. Bahkan, iPhone 8 Plus juga masih mendapatkan update di iOS 16. Meskipun sudah lama banget rilisnya, tapi Apple tetap peduli sama iPhone 8 Plus ini. Untuk spesifikasinya sendiri, iPhone 8 Plus memiliki chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10 nanometer dan 3-core graphic Apple GPU dengan RAM 3GB dan variasi storage mulai dari 64GB, 128GB, dan 256GB. Di samping itu, dia juga punya kualitas kamera yang cukup mumpuni, di mana untuk rear kameranya ada 12MP f1.8 wide lens dan juga ada kamera telefoto beresolusi 12MP juga dengan aperture f2.8 serta kamera depan dengan resolusi 7MP f2.2 yang menurutku standar lah buat kebutuhan video call, tapi kalau misalnya untuk selfie mungkin agak kurang ya di tahun ini. Nah, dengan spesifikasi yang diberikan tadi, iPhone 8 Plus masih masuk rekomendasi karena selain spesifikasinya yang memang sampai saat ini masih mumpuni untuk digunakan, dukungan update software yang masih dapat dari Apple, dan yang terpenting adalah harganya yang sekarang udah murah banget. Dimana kalau kita cek di e-commerce, harganya sudah paling murah itu di angka 2 jutaan udah dapat iPhone 8 Plus ini untuk varian storage yang terendah di 64GB. Jadi buat kalian yang punya budget di 2-3 juta, iPhone 8 Plus ini layak untuk dipertimbangkan. Tapi dengan satu syarat bahwa iPhone 8 Plus ini sudah tidak ada unit barunya lagi. Jadi kalau memang pengen banget beli iPhone ini harus dicek dulu betul-betul unit secondnya. Jangan sampai dapat barang yang kurang bagus ya. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, yaitu iPhone X dan XR. iPhone X dan XR atau seri iPhone sejuta umat ini memang masih bisa dikatakan layak banget untuk dibeli di tahun ini. Kita semua tahulah ya bahwa dua iPhone itu idaman banget, bahkan di tahun ini masih banyak yang nyari bekasnya iPhone X dan juga XR. Karena memang alasannya lumayan banyak guys. Untuk iPhone X sendiri, dia pakai chipset Apple A11 Bionic sama kayak iPhone 8 Plus yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan iPhone XR pakai Apple A12 Bionic dengan fabrikasi yang lebih kecil yaitu di 7 nanometer. Dimana kalau dari chipset sendiri, memang iPhone XR di atas iPhone X. Makanya banyak gamer yang belinya itu iPhone XR dibanding iPhone X. Terus apa iPhone X jelek? Enggak, pasti ada plus minusnya guys. Dari segi RAM sendiri sama-sama di 3GB, cuman di bagian layar iPhone X menang karena punya layar OLED, sedangkan iPhone XR pakai LCD aja. Kerapatan pixelnya juga lebih rapat di iPhone X, jadi gambar yang dihasilkan iPhone X itu lebih terlihat detail dibandingkan dengan iPhone XR. Ukuran layar di iPhone X sendiri di 5,8 inch, sedikit lebih kecil dibandingkan iPhone XR di 6,1 inch, tapi bodi keseluruhan iPhone X itu lebih compact dibandingkan iPhone XR yang agak terlihat bongsor.
Nah, ini jadi pilihan preferensi kalian nih, mau beli yang mana antara iPhone X apa XR. Tapi secara pengalaman, memang iPhone X itu punya reputasi baterai yang lebih cepat boros dibandingkan iPhone XR. Ini juga kembali ke penggunaan masing-masing sih sebenarnya. Kalau ngomongin harga sendiri, keduanya ada di rentang harga mulai dari 3 jutaan untuk harga secondnya. Untuk iPhone XR sendiri, beberapa bulan lalu itu masih ada unit barunya guys, yang dijual di toko resmi Apple. Tapi sekarang karena sudah tergantikan dengan iPhone 11, jadi sudah tidak dijual lagi. Tinggal harga secondnya aja sekarang. Tapi kalau dari preferensi aku nih, iPhone XR ini akan lebih bagus unit secondnya dibandingkan iPhone X. Karena unit barunya itu masih dijual beberapa bulan lalu. Artinya ada kemungkinan kita dapat unit second yang masih fresh dan nggak terlalu lama dipakainya. Lanjut ke seri iPhone selanjutnya, yaitu iPhone 11 dan 11 Pro. Sekarang kita lanjut ke seri iPhone yang masih layak banget buat dibeli di tahun ini, tapi harganya masih di range di bawah 10 jutaan, yaitu adalah iPhone 11 dan 11 Pro. Rilisnya iPhone 13 series ini ngebuat harga iPhone 11 series jadi turun lumayan banyak dibandingkan pas awal rilisnya. Dan seri iPhone 11 ini sampai sekarang masih ada unit barunya dan resmi apabila kalian mau beli di toko atau di online store. Untuk spesifikasi sendiri, keduanya menggunakan chipset yang sama, baik iPhone 11 sama 11 Pro, yaitu Apple A13 Bionic. RAM-nya juga sama-sama di 4 GB. Yang ngebedain adalah ada di 3 hal penting nih, yaitu di material desain, layar, dan juga kamera. Untuk material desain sendiri, iPhone 11 Pro punya desain yang lebih premium dibandingkan iPhone 11. Apalagi kentara banget di bagian framenya, di mana iPhone 11 Pro ini menggunakan stainless frame, sedangkan iPhone 11 menggunakan aluminium frame. Selain itu, layar di iPhone 11 Pro lebih oke karena sudah pakai Super Retina SDR OLED display dan kecerahan maksimalnya juga di 1200 nits. Artinya ketika kita outdoor itu bakal lebih kelihatan jelas dibandingkan dengan iPhone 11 yang punya layar LCD dan juga tingkat kecerahannya maksimalnya cuma di 600 nits aja. Dari segi ukuran memang iPhone 11 punya dimensi di 6,1 inch, sedangkan 11 Pro di 5,8 inch. Tapi menurut aku secara garis besar, layar di iPhone 11 Pro ini jauh lebih oke dibandingkan iPhone 11. Selain itu, pembeda lainnya adalah di bagian kameranya, di mana 11 Pro punya kamera boba atau 3 kamera, sedangkan iPhone 11 punya dual kamera. Kamera yang absen di iPhone 11 sendiri juga gak terlalu penting, yaitu kamera telefoto. Jadi menurutku gak terlalu masalah sih kalau misalnya teman-teman pengen meminang iPhone 11. Yang penting ada kamera ultrawide-nya, karena menurut aku kamera ini lebih sering kepake daripada telefotonya. Nah, untuk harga sendiri, iPhone 11 punya harga masih baru sampai sekarang di 7 jutaan untuk seri 64 GB. Sementara iPhone 11 Pro sudah discontinue untuk unit barunya. Tapi untuk unit secondnya yang beredar di pasaran juga sudah banyak di rentang 6-7 jutaan untuk varian yang rendah di 64 GB. Jadi silahkan apabila kalian punya budget di 6-7 jutaan untuk beli iPhone, maka bisa dikonsider untuk iPhone 11 dan 11 Pro ini. Lanjut ke kategori iPhone yang layak dibeli selanjutnya adalah iPhone 12 series. Baik iPhone 12 biasa, 12 Pro maupun 12 Pro Max, iPhone 12 series ini adalah iPhone dengan satu tingkat di bawah iPhone 13 series, yang mana merupakan seri iPhone terbaru hingga saat ini sebelum muncul iPhone 14 series. Jadi sebenarnya tanpa didetailkan pun sebenarnya iPhone 12 series ini memang masih sangat layak untuk dimiliki. Apalagi iPhone 12 series ini punya desain yang fresh khas iPhone di zaman Steve Jobs dengan frame tegas dan juga sudah 5G ready. Kualitas kameranya pun juga meningkat dibandingkan iPhone 11 series, dan tentunya unit barunya ini masih ada, serta secondnya juga sudah banyak beredar di pasaran. Untuk harga barunya sendiri, iPhone 12 ini dibanderol di 12 jutaan untuk varian 128 GB-nya, jadi versi terendahnya di angka segini, sedangkan untuk unit secondnya ada di angka 8 jutaan untuk varian yang sama. Nah, seri iPhone 12 ini memang kalau kita lihat harganya ada di atas 10 juta ya. Jadi memang segmentasi pasarnya ini sedikit berbeda dan memang punya budget yang bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan seri-seri iPhone yang sebelumnya aku sebutin. Jadi memang kalau kalian punya dana di range 8-12 juta, iPhone 12 series ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian.
Nah, yang terakhir, iPhone yang layak dibeli di tahun 2022 ini bukan iPhone 13, melainkan iPhone 14 series. Kenapa aku skip di iPhone 13? Karena sebentar lagi Apple akan rilis iPhone generasi terbarunya, yaitu iPhone 14. Dengan fitur yang lebih baik, desain yang rumornya notch-nya ini di-redesign, dan juga spesifikasinya yang lebih mumpuni tentunya, dan infonya juga harganya akan lebih murah dibandingkan iPhone 13 saat rilis. Jadi daripada kalian spend uang kalian belasan juta di saat sekarang untuk membeli iPhone 13, padahal ini sudah menginjak di pertengahan tahun 2022 dan nanti di akhir tahun Apple akan rilis smartphone baru yang artinya iPhone 13 harganya bakalan turun, mendingan sekalian beli iPhone 14 series dengan segala fitur, spesifikasi, dan juga desain yang fresh dan baru. Menurutku ini akan lebih bijak buat kalian. Nah, itu tadi adalah 5 iPhone yang aku rekomendasikan untuk dibeli di tahun 2022 ini. Kalau kalian ada saran seputar iPhone apa yang masih layak dibeli di tahun ini, boleh share pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Semoga kalian suka dengan video ini, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua sebelum membeli, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box agar bisa dapetin info terbaru seputar gadget setiap harinya. Saya Galak pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.